Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar pembelajaran PPKN. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 1, Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Tujuan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kajian dokumen historis. Peserta didik diharapkan mampu memaparkan penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. 1945 sampai 1959 adalah masa awal kemerdekaan. 2. 1959-1966 masa Orde Lama. 3. 1968 sampai 1998 masa Orde Baru. 4. 1998 sampai sekarang masa Reformasi. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Upaya untuk menggantikan Pancasila dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. 18 September 1948, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila
sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumoukel yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. 4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang disingkat dengan Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vance Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 5. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam perjalanannya berhasil melakukan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokrasi. Tapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis ekonomi, politik, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret Presiden 1959. 2. Masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan negara. Pimpinan negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi, serta sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada periode ini terjadi juga pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet,
serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. 3. Masa Orde Baru. Peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33/MPRS/1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilihan umum. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, beliau berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri setelah pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang disingkat REPELITA, serta program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara. Hal ini menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pada masa ini juga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktural seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung, maupun yang bersifat infrastruktural, LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kemudian dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Terbukti dengan banyaknya kasus surat kabar atau majalah dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian, aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Serta munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar
tahun 1945. 4. Masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, aksi anarkisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain, atau persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh pada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat berkembang. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Demikian materi pembelajaran pertama yang dapat Ibu sampaikan. Apabila kalian ada kesulitan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui nomor WA. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.